Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Solvia Mujiarti, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Jepara, bersama fasilitator saya, Bapak Wira Rombe, dan pengajar praktik saya, Ibu Emi Puspitasari. Berikut, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan saya lakukan. Latar belakang aksi nyata. Sekolah merupakan tempat murid untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bersama warga sekolah bertanggung jawab menciptakan suatu lingkungan yang positif yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, dan menumbuhkan budaya positif oleh semua warga sekolah. Tolak ukur aksi nyata. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. 3. Guru dan warga sekolah memahami dan mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan budaya positif. Langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata diantaranya 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan aksi nyata saya. Sebelumnya mari pagi hari ini senantiasa selalu mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah setelah kita semua pada pagi hari ini diberi nasihat bisa berkumpul, bisa bertemu kembali, malahan masih berbicara adalah untuk istilahnya ada seminar PJP yang bagaimana selatan sama kita bersama Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan safanya Bapak Ibu yang kami hormati untuk seminar kali ini nanti sebagai istilahnya menjadi guru negara menjadi model yang ada di sosial
bahwa untuk program pemerintah ini adalah program nasional dari Bapak Menristek Teknologi Hasan Nadiem ini mengharapkan SD paling enggak ada berbeda atau nanti yang misalkan belum bisa diterima tapi supaya berusaha untuk menjadi guru yang berusaha untuk berlomba-lomba program karena yang jelas untuk ini adalah program nasional yang tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa dan untuk menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Menteri ini adalah sebagai acuan bahwa guru pendidikan nantinya untuk bisa agar siswa ini lebih kreatif ya karena di dalam KM itu ya jadi siswa ini tidak hanya mengetahui konsep tapi dia harus belajar mengetahui prakteknya selama praktikum itu tujuan utama IKN ya. Walaupun di kurikulum sebelumnya itu sama-sama ya karakter atau menitik beratkan karakter sama juga menitik beratkan karakter. Oleh karena itu mohon nanti Bapak Ibu guru yang sudah SN atau ASN PNS dan kami monggo ada pendaftaran guru nanti segera untuk mengikuti dan ini sudah angkatan ke-7 kalau sudah jadi angkatan ke-7 alhamdulillah yaitu nanti mohon untuk mengikuti yang nanti agar berjalan hikmat dan berjalan dengan sukses. Misalkan anggota disuruh ada misalkan ada tanya atau gimana, kondisikan. Karena untuk seminar ini ya harusnya sungguh-sungguh karena nanti proses seminar dilaporkan pada di atasnya ya dan kami sebagai kepala sekolah masih mengikuti seminar ini dan semoga program seminar ini lancar dan sukses. Minta ridho dan waspada dengan baca suatu Al-Quran Sri Fatihah. Itu saja yang sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD beserta Ibu Bapak Guru SD 2 Berahan dan rekan siswawan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri undangan dari saya untuk
mengikuti acara diseminasi seminar pendidikan guru penggerak. Jadi ini merupakan suatu tuntutan dalam pendidikan guru penggerak bagi saya. Memang harus dilakukan karena ini merupakan hasil nyata dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan ini, serta terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara seminar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya bicara dengan maksud saya menjadi orang yang lebih di antara Bapak Ibu guru, dan cuma saya melaksanakan tugas saja sebagai calon guru penggerak, dan ini merupakan suatu tuntutan yang harus saya lakukan. Untuk Bapak Guru saya dari ini. Baik, saya akan memulai acara seminar dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Welawan. Selamat datang Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami untuk bersama-sama belajar, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah-sekolah SD Negeri 2 Welawan tercinta. Untuk kesempatan pada pagi hari menjelang siang ini, konsep utama modul budaya positif yang akan saya sampaikan yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Sekarang coba Bapak Ibu guru menggenggam atau mengepal tangannya. Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangannya. Serambi membayangkan bahwa apa yang Bapak Ibu kepal ini merupakan di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang harus Bapak Ibu memegang dan tidak boleh orang lain tahu. Jadi apa yang di dalam kepala ini ibaratkan sebuah rahasia yang besar untuk Bapak Ibu guru. Nah, ada teman Bapak Ibu guru si B misalkan, dia ingin mengetahui apa sih yang ada di dalam kepala anak Bapak Ibu guru. Ya, dengan penasarannya, si B itu boleh mengiming-imingi, boleh menghardik, membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, memberi, bahkan si B boleh mengiming-imingi dengan sejumlah orang. Bahkan seperti itu. Nah, kalau si A tentu dengan apa yang sudah menjadi ini rahasia saya, tidak boleh orang lain tahu. Saya tidak boleh membuka kepala tangan saya ini dengan ini apapun. Kemudian kalau kita mengikuti kemauan si B, misalkan ini uang atau imbalan apapun itu, dan kita mau apa satu si B aku aja punya duit misalkan seperti itu. Nah kita membuka tangan kita. Jadi maksud saya di sini adalah untuk membuka atau tetap menutup tangan kita itu adalah karena dari diri kita sendiri. Karena keyakinan kita sendiri kita maunya seperti apa? Jadi yang bisa mengontrol apa yang menjadi kemauan kita itu adalah diri kita sendiri. Ini adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif atau rujukan efektif dan bermanfaat.
Kemudian paradigma stimulus respon berubah menjadi pendekatan teori kontrol, di mana dalam stimulus respon mengemudi otak sebelah kiri itu bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti dengan kita. Jadi untuk stimulus ini kita mengajak orang supaya orang itu memiliki pandangan seperti kita, biar kita mampu mengajak orang lain mengikuti pendapat kita seperti itu. Nah, untuk teori kontrol kita tidak harus mengubah pandangan orang lain sesuai dengan pandangan kita, namun kita harus memahami pandangan orang lain sesuai dengan pandangan kita, memahami apa sih yang menurutnya kok dia dengan pendapatnya masing-masing, pendapatnya sendiri. Untuk stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita memandang bahwa perilaku buruk atau perbuatan yang salah itu merupakan suatu kesalahan. Namun, untuk teori kontrol itu kita berpikiran orang lain melakukan suatu kesalahan itu pasti ada tujuannya. Pandangan orang yang satu dengan orang yang lain itu kan berbeda. Meskipun saya berpikiran seperti ini, belum tentu orang lain berpikiran yang sama, karena dia memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Untuk teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Seperti contoh tadi di awal membuka kepala tangan itu hanya saya sendiri. Saya yang membuka atau tetap menutup kepala tangan saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat juga gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini disiplin itu kita mengajak orang lain untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ada, untuk mematuhi aturan yang ada. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya, kalau kita melanggar aturan pasti kita akan kena hukuman. Seperti itu menghubungkan dengan sesuatu hal yang tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Namun jika kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, maka wajiblah orang lain atau penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, menurut dia mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai lembaga pendidikan atau sekolah, kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu mengandung 6 nilai dasar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Di mana tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini supaya terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Mari sejenak kita renungkan, Bapak Ibu, apa motivasi Ibu dan Bapak menjadi guru? Niat awal kita menjadi guru itu apa? Mungkin niat kita yaitu ingin mendapatkan pekerjaan atau memiliki tujuan tertentu yang lain. Namun, seiring Ibu Bapak mengajar dan kemudian menikmatinya sebagai suatu, inilah saya, seperti itu. Mungkinkah motivasi Ibu dan Bapak guru berubah menjadi sebuah keinginan untuk menjadi guru dengan nilai-nilai yang Ibu Bapak yakini? Jadi, motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu apa? Sebenarnya dalam diri kita itu ada dua motivasi, yaitu secara eksternal dan secara internal. Di mana motivasi secara eksternal itu bisa karena suatu hal, yaitu karena ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu itu karena ada hukuman. Misalnya, kita harus mematuhi peraturan supaya kita tidak dihukum. Dan itu termasuk motivasi secara eksternal, karena ada aturan. Dan juga motivasi eksternal itu juga didapat atau kita lakukan ketika ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita harus ini belajar yang rajin supaya berguru senang, supaya dapat jadi berguru. Nah, itu ada embel-embelnya seperti itu. Itu adalah motivasi kita secara eksternal, bukan dari dalam kita sendiri, bukan dari keyakinan kita sendiri, bukan dari hati kita sendiri. Nah, kalau yang ketiga ini, yang kedua yaitu motivasi secara internal. Motivasi internal itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang kita yakini, kita percayai, itu akan tumbuh dengan nyaman, dengan tanpa paksaan, seperti itu. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas badan, yaitu kita menerapkan hukuman dan penghargaan, di mana hukuman itu memiliki sifat atau ciri-ciri menyakitkan, merasa tidak nyaman, sehingga murid merasa takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahannya, serta murid menjadi rendah diri. Yang kedua yaitu penghargaan.
penghargaan itu seringkali tidak efektif dan merusak hubungan. Misalnya itu penghargaan dari guru berupa apa ya, motivasi lah, sebagai motivasi guru. Kamu harus belajar yang rajin, kamu harus mengerjakan supaya nanti dapat permen dari guru. Nah seperti itu menurut saya kurang efektif. Kemudian mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu menerapkan konsekuensi dan restitusi, di mana dalam konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan, serta merupakan stimulus respon dan murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi, yaitu ciri-cirinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, merupakan teori kontrol untuk memegang kontrol dirinya sendiri, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan, ini ada suatu akibat atau tindakan. Ini menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, masuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama untuk bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, dan membutuhkan kebebasan. Selanjutnya tentang posisi kontrol restitusi. Kata restitusi mungkin baru kita dengar istilah ini, di mana restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi restitusi itu adalah cara guru untuk bisa memperbaiki kesalahan murid, membimbing murid untuk bisa memperbaiki kesalahannya supaya dia tidak mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Ini adalah contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Untuk tindakan hukuman, jika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka guru menghukum siswa tersebut berhormat bendera selama 10 menit, itu termasuk hukuman. Guru marah-marah dan murid menjadi takut, itu adalah
tindakan hukuman terhadap siswa yang tidak mengerjakan PR. Sebenarnya hukuman itu boleh dilakukan apa tidak, Pak Guru? Menurut panjenengan hukuman itu boleh dilakukan pada anak apa tidak? Oke, kalau saya tergantung sikap dan apa yang dia lakukan seperti itu. Apakah dia harus dihukum atau dia harus menerima konsekuensi? Kemudian untuk kasus yang sama, untuk konsekuensinya itu seperti ini kira-kira. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka guru memberikan konsekuensi. Misalnya, kerjakan tugas di luar. Atau nanti setelah istirahat PR-nya dikerjakan. Termasuk konsekuensi. Untuk yang ketiga, tindakan ketiga yaitu restitusi. Jika ada kasus yang sama seperti itu, siswa saling tidak mengerjakan PR, maka bisa dilakukan dengan tindakan restitusi, yaitu guru menanyakan kenapa tidak mengerjakan PR, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau dirinya sendiri, serta membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dibimbing, ditanya kenapa kau tidak mengerjakan PR. Nah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Gitu. Kalau sudah kalau kalian mempercayai atau sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kalian buat itu apa yang harus kalian kerjakan. Nah kalau kita sudah memandu anak untuk melakukan restitusi itu, insya Allah nanti kedepannya anak akan bisa belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika pada saat pelajaran berlangsung. Dia lebih banyak berdiri atau menggambar di bukunya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Iva tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva mempermalukan Iva, serta meminta Iva maju berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab, kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang coba pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah ibu dan bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Menurut ibu dan bapak, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebagai hukuman. Kemudian, menurut ibu dan bapak, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan Iva saat itu? Bertahan hidup, atau kurang rasa kasih sayang, atau penguasaan, ataukah kebebasan? Penguasaan, karena dia tidak menguasai apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, pada saat ini, sekarang ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu guru harus menghamba pada murid. Jadi yang harus menyesuaikan itu adalah gurunya. Kemampuan anak itu seperti apa? Misalkan anak tidak bisa membaca, menulis, guru harus bisa memfasilitasi anak dengan metode atau model yang lain, misalkan menggunakan
membuat rasa bersalah teman atau pemantau apakah manajer. Yang dilakukan Pak Seno tadi sebagai penghukum. Jadi beliau menghukum IFA karena kekurangan IFA, karena kurang kemampuan IFA dalam mengerjakan tugas matematika. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Nah dalam posisi penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, mata melotot, marah-marah, jari menunjuk-nunjuk, menghadik, serta merendahkan siswa. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, nah ciri-cirinya nada suaranya memelas, halus, sedih, merapat pada anak dan lesu. Nah di sini pembuat rasa bersalah itu anak akan merasa dirinya itu bersalah dengan kata-kata gurunya. Misalnya seperti ini. Kamu itu bagaimana? Sudah diberikan PR tidak pernah mengerjakan, apa kalian tidak kasihan dengan Bapak Ibu guru? Nah, atau apa kalian tidak merasa kasihan dengan ibu bapak kalian yang sudah bekerja keras untuk menyekolahkan kalian, tapi apa yang kalian lakukan? Nah, seperti itu, maka itu akan membuat rasa bersalah bagi siswa dan itu tidak baik. Suatu saat itu akan menjadi bom, ya, dan akan siswa itu akan meluapkan rasa yang ada di dalam dirinya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ciri-cirinya yaitu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, senyum jenaka, sehingga murid menjadi senang dan akrab dengan guru. Namun posisi kontrol menjadi teman itu juga ada kekurangannya, yaitu anak akan merasa tergantung dengan gurunya tersebut. Misalkan ada guru kelas 1 mengajar anak-anak dan dia memposisikan dirinya sebagai temannya. Nah, karena saking akrabnya guru dengan murid itu, dan jika suatu saat guru itu tidak berangkat, misalkan digantikan oleh guru yang lain, dan pasti guru yang lain itu berbeda cara menyampaikan kepada siswa, maka siswa itu akan merasa tidak senang. Gurunya tidak senang. Itu adalah salah satu kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau. Nada suara, data, bahasa tubuh yang formal, sehingga murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar peraturan sekolah. Murid merasa tidak nyaman dengan mendapatkan konsekuensi. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini nada suaranya tulus, tidak kaku, mendekat pada murid, dan guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari solusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ini ada suatu kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Nah ini kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, nah ini yang dilakukan seperti ini. Patuhi aturan sekolah sambil marah-marah, sambil membentak-bentak anak. Kemudian berdiri di depan barisan sampai nanti istirahat. Nah, itu adalah penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, misalkan seperti ini kalimatnya. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu tidak menghargai apa yang bu guru sampaikan. Itu murid akan merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman, yaitu ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu menggambarkan kita dekat akrab dengan guru, namun juga tidak baik.
Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanyai, anak itu ditanyai, kamu sudah melanggar tidak memakai alat lengkap, tidak memakai topi misalnya. Sekarang konsekuensinya apa? Posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah ini kira-kira pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu. Kamu tahu kesalahanmu? Kenapa kamu disuruh garis ke depan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, dia bisa menjawab, ya Pak, ya Bu, saya akan menyiapkan perlengkapan upacara saya malam hari sebelum upacara sebelum pergi ke sekolah. Nah, itu sebagai posisi manajer yaitu supaya anak bisa belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi.
bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas itu lebih mendasar dalam hati kita, karena keyakinan kelas itu disepakati secara bersama oleh kelas. Kalau kita sudah sepakat bersama-sama menyetujui apa yang kita putuskan, maka itu akan menjadi lebih kita yakini. Nah, seperti itu. Kemarin saya sudah praktek untuk melakukan keyakinan kelas. Anak-anak saya seluruh menulis. Sebelumnya saya bimbing dulu itu seperti ini. Kan ada yang sering terlambat. Itu saya tanya, kenapa kok terlambat, padahal rumahnya dekat. Dengan penjelasan-penjelasan dia itu saya bisa memasukkannya ke dalam keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu merupakan suatu tindakan yang positif. Nah, seperti biasanya kan kita untuk membuat peraturan kelas itu biasanya tertulis tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan bahasa yang positif. Misalnya hadir di sekolah tepat waktu, kemudian membuang sampah di tempatnya, memakai atribut lengkap, seperti itu. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Kita bisa melakukan atau membuat keyakinan kelas, yaitu diantaranya keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, dengan menggunakan kalimat yang singkat tapi mudah diingat, mudah dipahami. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua warga kelas, semua anggota kelas itu menyetujui apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu di garis yang dasar, garis yang bawah itu menstabilkan identitas. Kita bisa membimbing anak, misalkan anak sedang mengalami masalah atau membuat suatu masalah, itu kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, dengan menstabilkan identitas, kita bisa menanyai anak, atau kita bisa mengerai-ngerai. Misalkan dia sedang membuat masalah, membuat suatu kasus dengan teman, nah kita ngerai-ngerai terlebih dahulu, yaitu kita bisa mengungkapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kalau kita sudah dari awal bicara seperti itu, maka akan merasa agak nyaman lah. Kok disini begini. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu garis yang sebelah kiri, yaitu guru melanjutkan dengan berbagai pertanyaan. Kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan itu, melakukan tindakan itu. Kemudian, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita melanjutkan lagi, misalnya tadi kita sudah menstabilkan identitas, apakah semua orang juga pernah melakukan kesalahan.
orang lain. Nah, kita bisa memvalidasi tindakannya itu kalau itu tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Kalian sudah membuat keyakinan kelas. Nah, misalkan, apa keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Misalkan kamu jawab, menghormati orang lain. Ya itu kamu tahu, menghormati orang lain. Tapi apa yang kamu lakukan itu tadi sudah menyakiti orang lain. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Nah, misalkan, ya itu saya tahu saya akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dari sini, dari langkah-langkah seperti dari sini, dari awal kita menstabilkan identitas tadi, kemudian memvalidasi tindakannya, kalau tindakan itu salah, kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, ini langkah-langkah seperti kata diskusi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini kalimatnya ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini langkah yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah menjadi kesepakatan kita di kelas? Kita tanyakan lagi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kamu mau menjadi apa? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ini adalah pengalaman membuat keyakinan kelas. Murid membuat keyakinan kelas dengan bimbingan guru, menempel keyakinan yang sudah ditulis di footnote, kemudian menulis kembali keyakinan kelas yang telah diberi tanda tangan murid dan menempelnya di dinding kelas. Sebenarnya sudah ada di itu ya, di belakang tapi ketutupan papan. Itu ada beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak, di antaranya tadi datang sekolah tepat waktu, mengerjakan PR, kemudian masih banyak lagi Pak Bu. Di samping membuat keyakinan kelas juga membuat konsekuensi. Jadi apa yang sudah kita sepakati bersama dan jika itu tidak kita lakukan, kita langgar, maka ada konsekuensinya. Misalnya tadi membuang sampah di tempatnya. Nah, kalau ketahuan ada yang membuang sampah sembarangan atau menaruh sampah di laci, maka ada konsekuensinya, yaitu harus mengambil sampah untuk dibuang di tempat sampah atau menyapu dan sampai mengepel kalau ketumpahan air minum seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Kemudian pengalaman dalam menerapkan sertifikat restitusi. Kemarin saya mencoba untuk mengajak salah satu dua orang siswa kelas 6 yaitu Mira dan Naya. Itu saya kira-kira saya membuat sebuah kasus Mira dan Naya bermain lempar-lemparan makanan di kantin dan tidak sengaja mengenai kepala sekolah. Nah, itu saya buat seperti adegan, kemudian dihafalkan oleh siswa, termasuk itu Pak Bu salah satu tugas juga untuk pendidikan CGP ini untuk mempraktekkan
segitiga restitusi. Kemudian ada apa namanya syuting secara singkat, tapi bukan syuting film ya. Seperti itu kasusnya. Kemudian alhamdulillah dua anak ini yang saya ajak untuk berkolaborasi menyelesaikan tugas ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dan alhamdulillah sudah clear untuk tugas yang segitiga restitusi tersebut. Demikian Pak Bu apa yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya saya beri waktu untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Oke, monggo Bu Ririn. Tes. Tadi sudah dijelaskan ada tentang keyakinan kelas, sedangkan kita sudah lama juga menerapkan itu sebuah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Kenapa kok tiba-tiba itu sudah berubah menjadi keyakinan kelas? Terus apakah yang harus kita sebagai guru saat ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Ririn. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena selama ini ya sudah kita lakukan di sekolah itu kita menerapkan peraturan kelas. Tiba-tiba harus menjadi keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari diri kita sendiri secara intrinsik, dan seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada harus mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti kita umat muslim, apa yang sudah menjadi keyakinan kita itu harus kita percayai dan harus kita laksanakan. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan seperti itu, maka akan mudah bagi kita untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dan keyakinan kelas itu merupakan hasil kesepakatan bersama, cuma pendapat bersama dengan anggota kelas, tidak hanya atau bukan sekedar peraturan yang dibuat oleh guru. Kalau peraturan sekolah itu biasanya sudah ada harus begini, siswa harus mematuhi peraturan itu. Namun kalau untuk keyakinan kelas itu siswa yang membuat sendiri untuk menjadi aturan yang wajib kita patuhi. Seperti itu ya, Bu Ririn. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya pada hari ini ada kekurangan atau kesalahan apapun itu, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Bu Sofia Mujiati sebagai guru muda, dan semoga dalam penyampaian tadi bermanfaat bagi teman-teman. Bermanfaat nanti selanjutnya untuk mencontoh dia. Bisa ya semua lebih bermanfaat. Karena nanti dengan kurun waktu 1 tahun ya, atau berapa 6 bulan itu mendapat sertifikat. Dan sertifikat ini gunanya
Yang pertama jelas untuk digunakan kenaikan. Yang kedua syarat nanti menjadi penghasilan. Terus kemudian syarat lagi apabila sudah pernah sekolah nanti juga bisa pengawas. Dan untuk selanjutnya dalam penyampaian tadi jawab dengan teman-teman dan semoga teman-teman bisa menambah ilmu dari calon guru-guru kita, karena seangkatan calon lulus jadi guru pembimbing, dan mudah-mudahan bisa dicerna dan nanti bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya nanti dalam pertemuan kali ini seminar guru penggerak kita akhiri dengan bacaan tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sofiati, rekan sejawat dari Ibu Solvia Mujiarti. Dari pemaparan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Solvia Mujiarti sangat berdampak positif bagi sekolah kami, sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang tertib, nyaman, dan menyenangkan. Untuk selanjutnya, saya akan menerapkan budaya keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Terima kasih telah menginspirasi Ibu Solvia. Semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu, aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.